Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet-planet itu. Berilah nama. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkannya di atas gambar planet-planet itu. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut dengan korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang ketiga adalah bumi yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es.
Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi, Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran batuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca dan memahami bacaan mengenal tata surya. Sekarang, lakukanlah kegiatan kelompok berikut. Kamu juga dapat mencari informasi dari sumber lain, seperti internet atau surat kabar. Anak-anak hebat, dengan menggunakan kertas karton ukuran A3, setiap kelompok akan menyajikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, gambar planet atau matahari. Yang kedua, informasi tentang ukuran, jarak dari matahari atau urutan planet dari matahari, diameter, serta kecepatan rotasi dan revolusi. Yang ketiga, semua informasi menarik yang menjadi keunikan planet tersebut. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, planet Merkurius. Yang kedua, planet Venus. Yang ketiga, planet Bumi. Yang keempat, planet Mars. Yang kelima, planet Jupiter. Yang keenam, planet Saturnus. Yang ketujuh, planet Uranus. Dan yang kedelapan, planet Neptunus. Ayo menulis. Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang sedang ada dalam pikiran kita. Membuat pertanyaan dapat dibantu dengan menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya tersebut telah sering kamu gunakan, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Gunakan kata-kata tanya tersebut untuk membantumu menuliskan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang sistem tata surya kita. Tuliskan di tempat yang telah disediakan berikut. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan antariksa? Antariksa adalah bagian alam semesta yang berada di luar atmosfer bumi. Pertanyaan kedua, mengapa planet Neptunus paling lama periode revolusinya? Karena jarak planet Neptunus dari matahari paling jauh dibandingkan dengan planet-planet lain di dalam tata surya. Pertanyaan ketiga, siapa yang mendapat sebutan bapak sains modern yang telah menemukan Saturnus dalam lingkar cincinnya?
Ya tentu saja Bapak Galileo Galilei. Pertanyaan keempat, kapan planet Merkurius dapat terlihat dari bumi? Merkurius baru dapat terlihat dari bumi saat matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang sederhana. Kamu dapat mencoba membuatnya ya. Ini adalah gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sangat bagus bukan? Dayu, kini aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Aku semakin mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi. Benar Lani, aku pun merasa kagum sekali, terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikan sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya sendiri. Pasti akan berantakan sistem tata surya kita ya Lan. Ya, benar yang kamu katakan Dayu. Keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya tetap berada di jalurnya dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lainnya. Hei, sepertinya hal itu juga terjadi di sekeliling kita ya. Sama dengan kendaraan dalam lalu lintas kita. Kendaraan juga diatur agar tetap berada di jalurnya. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang terganggu. Ya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Bacalah cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Perhatikanlah bagaimana jalan ceritanya dan bayangkanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Tetaplah berada di jalurmu oleh Diana Karitas. Ayo menulis. Kamu telah membaca cerita fiksi, tetaplah berada di jalurmu. Berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Nah, contoh jawabannya adalah tokoh utama Deo. Tempat atau latar, trotoar jalan depan toko kelontong Pak Ahmad dan rumah Deo. Toko tambahan Arsyad. Tempat atau latar, trotoar jalan depan toko kelontong Pak Ahmad. Toko tambahan Ibu. Toko latar rumah Deo. Gambar tempat peristiwa dalam cerita, trotoar toko sebagai berikut. Kemudian rumah kediaman. Ringkasan dalam cerita adalah sebagai berikut. Yang ketiga, muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 memahami interval nada. Lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud merupakan salah satu lagu anak-anak yang populer saat ini. Mari perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu berikut ini. Sebelumnya, kamu telah memahami tentang interval atau selang nada. Dengan menggunakan pemahamanmu tentang interval nada, lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan teman sebangkumu. Yang pertama, perhatikan dengan seksama setiap baris lagu Ambilkan Bulan Bu. Yang kedua, tentukan interval nada pada setiap barisnya dengan menentukan nada pangkal, nada selang, dan nama kuantitas intervalnya.
Yang ketiga, nyanyikanlah lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.